hasratku, rinduku, memuji, memuliakan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk kali ini saya akan mengungkap kepada kita tentang penggunaan nama-nama kita di surga kelak. Apakah nama kita di surga kelak? Apakah nama yang kita pakai di bumi ini atau bukan? Bagaimana dengan ingatan kita tentang di bumi ini? Bagaimana tentang ingatan kita di surga kelak tentang kejadian-kejadian di dunia saat ini? Lalu yang terakhir, apakah kita saling mengenal terhadap pasangan kita di dunia ini, terhadap keluarga kita, dan sahabat-sahabat kita? Saya akan membaca satu bagian firman Tuhan supaya ketika firman Tuhan itu dibaca, kita mendengar, kita melakukan firman Tuhan, iman kita bertumbuh. Di dalam Lukas 16 ayat 19 sampai ayat yang terakhir, mungkin beberapa ayat akan kita bacakan. Ayat yang ke-22, kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Dan seterusnya dan seterusnya. Bapak Ibu, kisah yang kita baca, kalau kita baca semua, adalah orang kaya dan Lazarus. Orang kaya menikmati kemegahannya di dunia ini, sementara Lazarus menderita. Lalu kemudian mereka sama-sama meninggal, yang satu masuk surga, yang satu masuk neraka. Orang kaya itu masuk neraka, Lazarus masuk surga. Lalu kemudian orang kaya ini memohon kepada Abraham supaya disuruhnya lah Lazarus ini untuk mencelupkan air dengan jarinya dan mencicipkan ke lidahnya. Dia sangat kepanasan di dalam neraka. Lalu Abraham bilang nggak bisa. Lalu kemudian orang kaya itu minta supaya dia pergi ke dunia untuk mengingatkan saudara-saudaranya supaya jangan masuk neraka seperti yang ia alami. Tetapi Abraham pun bilang itu tidak bisa terlaksana. Nah, Bapak Ibu, kita kembali kepada pertanyaan tadi. Apakah nama-nama kita di surga nanti? Apakah nama yang kita pakai di bumi saat ini? Jawabannya ya. Sebab di dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, Bapak Abraham, ya Abraham, di surga nanti dipanggil Abraham. Lazarus, ya Lazarus. Mungkin ada pertanyaan meningkat lagi. Apakah nama yang dipakai itu nama di KTP atau nama baptis? Nah, itu kan orang-orang Kristen suka baptis, setelah baptis lalu ganti nama, seperti itu ya. Nah, saya melihat bahwa kemungkinan nama baptis yang dipakai. Sebab nama sebelumnya dari Abraham adalah Abram. Kemudian namanya diganti menjadi Abraham. Demikian juga Saul, sebelumnya dia bernama Saulus. Setelah pertobatan dia diganti nama menjadi Paulus. Atau mungkin seperti Petrus, dia namanya Simon, diganti menjadi Petrus, lalu kemudian namanya menjadi Simon Petrus. Mungkin dua-duanya, tapi menurut pandangan saya kemungkinan nama itu akan kita pertahankan kelak di surga. Jadi nama itu akan kita pakai di surga, nama di KTP atau nama baptis kita yang sangat mungkin akan dipakai di surga. Jadi nama itu tidak akan hilang, tidak akan berubah. Nama kita di surga kelak. Jadi pelajaran penting bagi kita. Yang pertama dulu, jangan suka ganti-ganti nama, alias ini, alias itu. Mengapa? Karena nama kita itu nanti di surga apa, gitu ya. Jadi kita harus tetapkan nama. Nama saya ini sering diejek ya, nama saya sering diejek. Memang saya pernah berniat ganti nama, tapi saya ingat nggak perlu. Kenapa? Nama itu nama yang didoakan orang tua saya, nama yang digumulkan orang tua saya, kemudian doakan, dan kemudian pada waktu pemberian nama itu diadakan pergumulan doa bersama dengan keluarga besar dan dengan hamba-hamba Tuhan. Akhirnya nama itu ditetapkan, dan saya mau memakai nama saya pun nanti sampai di surga kelak, tidak akan berubah. Nama KTP saya itu nama saya di surga nanti. Yang kedua, pelajaran paling penting, pastikan nama kita ada di surga. Percuma saja nama bagus kalau namamu belum ada di surga. Apa artinya? Mendingan nama tidak terlalu bagus, tetapi nama itu sudah tercatat di surga, sudah pasti diselamatkan.
Jadi nama kita ada di surga kalau kita sudah memperoleh kepastian keselamatan. Demikian Bapak Ibu ya. Lalu yang kedua, bagaimana dengan ingatan kita akan dunia yang sudah kita tinggalkan? Jadi kita sudah di surga, apakah kita masih bisa mengingat kejadian-kejadian yang pernah terjadi di bumi ini? Jawabannya ya, seperti tadi. Dan banyak ayat-ayat yang menunjukkan bahwa di surga kelak kita akan membicarakan tentang hal-hal yang pernah terjadi. Namun demikian pikiran dan perasaan kita telah dimurnikan sedemikian, kita tidak lagi merasa sedih, kecewa, apalagi dendam dan sebagainya. Semua hal itu sudah dimurnikan di dalam kerajaan surga kelak. Jadi apa pelajaran penting dari ingatan-ingatan yang saya mau sampaikan ini? Bapak Ibu, pastikan bahwa kehidupan yang kita jalani saat ini adalah suatu kesempatan. Mari kita melakukan kehendak Allah. Mari kita memuji, memuliakan Tuhan. Mari kita membagikan cinta kasih Tuhan, memberitakan firman, memberitakan Injil. Itu kehendak Tuhan. Kita pakai kesempatan itu supaya kelak akan diingat, akan diketahui, akan menjadi mahkota buat kita bahwa kita telah melakukan kehendak Tuhan selama ada kesempatan di bumi ini, di dunia ini. Itu juga akan merupakan takaran mahkota upah yang akan kita terima kelak di surga. Jadi masing-masing kita akan mendapatkan upah atau ganjaran sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan di bumi. Ada orang-orang yang mendapatkan mahkota, tetapi ada orang-orang yang tidak mendapatkan apa-apa. Mengapa? Belum memberitakan firman, belum melakukan kehendak Tuhan. Tetapi mereka-mereka yang mendapatkan mahkota, seperti Rasul Paulus, banyak orang bertobat melalui pelayanan yang dilakukan selama dia hidup di bumi ini. Bapak Ibu, pelajaran penting. Kesempatan kita hidup di dunia ini, kita lakukan sesuatu. Kita beritakan firman. Kita bawa sebanyak mungkin orang menyembah, memuliakan Tuhan. Kita bawa sebanyak mungkin orang untuk diselamatkan bagi kemuliaan Tuhan. Mempertobatkan orang bukan tanggung jawab kita. Itu pekerjaan Roh Kudus. Tetapi memberitakan firman, mengajak orang menerima keselamatan, itu tugas kita. Kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimana dengan pasangan-pasangan kita? Apakah kita memiliki perasaan terhadap pasangan kita? Ya, lalu yang punya ganti-ganti pasangan, bagaimana? Sebenarnya hal itu telah dipertanyakan oleh orang-orang Saduki ya. Orang-orang Saduki, mereka tanya siapa yang menjadi istri dari seorang perempuan yang telah kawin dengan beberapa orang bersaudara. Tetapi Tuhan menjawab, di surga tidak ada lagi kawin dikawinkan. Kita memang mengingat siapa-siapa yang menjadi pasangan kita. Tetapi karena kehidupan kita telah dimurnikan, maka masalah seks tentang dikawinkan, Tuhan Yesus sudah bilang di surga tidak ada istilah kawin dikawinkan. Sebab apa? Kita semua hidup kekal dan tidak lagi untuk mencapai keturunan. Oleh sebab itu, kita memang mengingat tentang siapa-siapa istri kita, siapa-siapa pasangan kita, siapa-siapa suami kita. Namun pikiran kita telah dikuduskan sehingga tentang hal-hal seksualitas, tentang perasaan-perasaan cinta, sebagaimana yang kita rasakan saat ini terhadap pasangan kita, itu telah dimurnikan dan perasaan-perasaan cinta dunia ini akan menjadi sesuatu hal yang menjijikan. Sehingga hal itu tidak ada lagi di surga kelak. Hidup kita dimurnikan, tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan, dan pikiran perasaan kita, semuanya pikiran dan perasaan yang telah dibaharui di dalam kemuliaan kebangkitan itu. Kita hidup bersama-sama dengan Kristus. Bapak Ibu, pelajaran penting dalam hidup ini, jangan suka ganti-ganti pasangan. Setialah terhadap pasanganmu. Mari kita fokus untuk hidup dalam cinta kasih untuk masa kini, dan kita memuliakan Tuhan. Kelak kita akan bertemu di surga. Kita akan mengenali saudara-saudara kita. Kita akan mengenali teman-teman kita yang saat ini ada di dunia. Tetapi pikiran-pikiran kita tidak ada lagi kesedihan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mengingat pasangan kita, saudara-saudara kita, keluarga besar kita, teman-teman sahabat kita, kita memberitakan firman kepada mereka. Kita menginginkan mereka semua untuk pasti sudah selamat. Kita ingin memastikan mereka semua sudah selamat, supaya sukacita luar biasa kita nanti di surga. Kita melihat saudara-saudara kita,
teman-teman kita, lebih pasangan kita akan bersama-sama dengan kita di surga, memuji memuliakan Tuhan selama-lamanya, memuji memuliakan Kristus dalam kekekalan. Tuhan memberkati. Hidup yang sejati, hidup penuh arti, penuh sukacita, penuh dengan kedamaian. Sejak Yesus hadir di dalam hidupku, semua berubah, tak seperti dulu lagi. Hidup yang baru di dalam Tuhan, hidup dalam kasih dan kemurahan-Nya. Ku menyembah-Nya, melayani-Nya, mengabdikan hidup bagi kemuliaan namanya. Sejak Yesus hadir di dalam hidupku, semua berubah, tak seperti dulu lagi. Hidup yang baru di dalam Tuhan, hidup dalam kasih dan kemurahan-Nya. Ku menyembah-Nya, melayani-Nya, mengabdikan hidup bagi kemuliaan